Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat pagi anak-anakku sekalian dari kelas 9. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita memasuki materi yang kedua, yaitu pengertian dan hukum penyembelihan. Untuk materi yang pertama sebagai pemanasan, itu adalah materi nanti kita di bab 2, tetapi materi kita di bab 1 adalah tentang pengertian dan hukum penyembelihan. Baiklah anak-anak sekalian, kita masuk dalam materi. Kita masuk dalam pengertian hukum penyembelihan. Sembelihan dalam Islam ya, atau dalam istilah fikih disebut al-zakah ya, atau al-zakah ya. Al-zakah ya, kita sebut sebagai al-zakah yang bermakna baik atau suci. Nah, al-zakah ini diambil dari bahasa Arabnya. Digunakan istilah al-zakah untuk sembelihan karena dengan menyembelih atau penyembelihan yang sesuai dengan ketentuan syara akan menyebabkan hewan yang disembelih itu baik, suci, dan halal untuk dikonsumsi. Nah, penyembelihan untuk mendapatkan makanan yang halal hukumnya adalah wajib. Allah berfirman, "Wala ta'kulu mimma lam yudkarismullah alaihi wa innahu lafis." Ya. Janganlah kalian makan dari sesuatu yang dia itu disembelih tidak menyebut nama Allah. Ya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah perbuatan fasikan. Wa inna syayatina ayyuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Ya. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang fasik. Nah, ini adalah hukum penyembelihan. Jadi hukum penyembelihan dengan menyebut nama Allah atau sesuai dengan syariat Islam adalah hukumnya wajib. Selanjutnya adalah rukun penyembelihan. Yang pertama adalah tentu adanya perbuatan penyembelih, ya, perbuatan menyembelih. Perbuatan menyembelih artinya ada tindakan untuk menyembelih. Karena hewan yang mati tidak disembelih disebut dengan bangkai. Bangkai itu adalah haram untuk dikonsumsi. Maka tindakan untuk menyembelih itu adalah sesuai dengan syariat Islam. Atau caranya nanti akan kita jelaskan. Yang kedua, orang yang menyembelih ya harus beragama Islam. Inna dinna indallahil Islam ya. Mumayyiz itu dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang hak dan yang batil. Berakal sehat artinya tidak gila dan memiliki kemampuan untuk menyembelih. Ya, tentunya memiliki kemampuan atau sanggup untuk melakukan penyembelihan. Yang ketiga adalah hewan yang disembelih. Hewan yang disembelih tentu masih hidup, ya. Bukan hewan mati kemudian disembelih, tapi hewan yang masih hidup, hewan yang masih memiliki nyawa. Hewan yang masih bergerak atau hewan darat yang diperoleh dengan halal zatnya. Ya. Selanjutnya adalah alat untuk menyembelih adalah alat yang tajam, jadi tidak boleh tumpul ya. Tidak boleh menggunakan gigi, tidak boleh menggunakan kuku dan tidak boleh menggunakan tulang. Tapi kita boleh menggunakan besi, baja, kaca ya. Pokoknya selain kuku, tulang, dan gigi ya. Yang selanjutnya penyembelihan itu ada namanya maktur alai. Nah, dalam keadaan maktur alai, hewan dapat disembelih dengan cara nakar, yaitu
penyembelihan yang ditunjukkan pada bagian pangkal leher ya, di atas dada dari hewan tersebut ya. Dan dengan cara zabh ya. Zabh ini merupakan salah satu tazkiyah ya. Tazkiyah merupakan penyembelihan yang ditunjukkan kepada ujung pangkal leher ya, sehingga dapat melenyapkan nyawa hewan seperti dengan memburunya ya. Sedangkan zabh berarti memotong sesuatu bagian pada leher hewan yang dapat menyebabkan kematian. Ya. Penyembelihan hendaknya dilakukan dengan menghadap ke arah kiblatnya. Leher dari hewan tersebut menghadap ke kiblat, ya, merupakan arah yang diagungkan ya. Kemudian menyebut nama Allah, ini cara menyembelihnya ya. Menyebut nama Allah, karena dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala kita akan mendapatkan keridhoannya ya. Kemudian mengasah pisau sehingga tajam, menjauhkan hewan dari sembelihan maksudnya hewan yang akan disembelih itu dijauhkan dari hewan yang lainnya ya. Menjauhkan hewan dari hewan yang lainnya ini merupakan tindakan untuk tidak menakuti hewan-hewan yang lain yang akan disembelih. Kemudian membawa dan membaringkan dengan lembut ya. Jadi jangan langsung dijatuhkan dengan keras atau gimana, tapi perlakukanlah hewan itu dengan lembut. Kemudian hendaknya digulingkan ke sebelah rusuk kirinya agar mudah untuk dipotong atau untuk disembelih ya, kecuali unta dan angsa ya. Kemudian kerongkongan dan tenggorokan harus terpotong sehingga cepat membuat hewan tersebut mati ya, jadi tidak menyiksa. Yang selanjutnya adalah ghairu maqdur alai. Nah, keadaan tidak normal ya, maqdur alai itu keadaannya tidak normal, artinya penyembelihan dengan keadaan tidak normal atau penyembelihan ini dikarenakan hewan tersebut menjadi liar ya, yang tadinya jinak menjadi liar, disebut dengan akor ya, atau sulit disembelih pada lehernya, maka penyembelihan dilakukan dengan cara menembak atau memanah, menombak dan cara lainnya pada bagian tubuh hewan. Pokoknya selain menggunakan gigi, tulang dan kuku ya, sehingga mengalirkan darah dan mempercepat kematiannya. Kemudian soid ya. Soid adalah cara menyembelih hewan buruan yang liar dengan cara menembak, memanah, menombak atau dengan cara lainnya. Yang penting tidak menggunakan gigi, kuku ya dan tulang. Hewan buruan menjadi halal setelah dipastikan hewan tersebut benar-benar mati kehabisan darah, bukan karena terjatuh atau tertimpa benda-benda yang lainnya. Itu menjadi catatan. Nah, berburu juga bisa menggunakan hewan peliharaan seperti anjing dan elang. Ya, bisa menggunakan anjing dan elang. Yang menjadi catatannya adalah anjing tersebut dan elang tersebut benar-benar sudah terlatih ya, sehingga tidak mau menggigit hewan buruan tersebut ya, gitu ya. Dan tentunya hewan peliharaan itu bisa menuruti perintah pemiliknya. Dan hal-hal sunnah dalam penyembelihan ya, berbuat ihsan baik kepada hewan yang tidak menyiksa, tidak menunjukkan alat potong kepada hewannya ya, yang menakut-nakuti hewan, menghadap ke arah kiblat, memotong 2 urat nadinya, hewan yang disembelih dibaringkan ke sebelah kiri, ya. Kemudian meletakkan kain atau pokoknya meletakkan kain di atas hewan sesembelihan, ya. Membaca selawat Nabi, takbir, basmalah dan lain sebagainya. Selanjutnya hal-hal yang makruh dalam penyembelihan, ya. Yang pertama menyakiti hewan tadi yang kita bahas, yang menunjukkan alat potongnya, pokoknya menyembelih hewan itu pokoknya menyembelih hewan tidak di hadapan hewan yang lainnya yang membuat takut dan lain sebagainya. Ya, ada menyembelih dengan alat yang tumpul itu tidak diperbolehkan ya. Kemudian hanya memotong 1 urat nadi yang membuat lambat kematiannya juga nggak diperbolehkan karena termasuk menyiksa hewan ya.
atau menguliti hewan itu sebelum mati, ini juga menyiksa. Ya, cara penyembelihan ya niat karena Allah, menyiapkan lubang, ya lubang ini digunakan untuk mengalirkan darahnya, menyiapkan alat potong yang tajam, ya karena yang tajam ini untuk mempercepat kematian, ya dan lain sebagainya. Beliau anak-anakku semua, kemudian yang terakhir adalah hikmah dalam penyembelihan hewan. Hikmah yang pertama adalah tentu menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan syariat Allah, yaitu menyembelih sesuai dengan syariat Islam. Ya, tentu dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, meneladani sunnah Rasul penyembelihan hewan tersebut, ya, sesuai dengan tuntunan Rasul yang memperoleh daging yang halal dan sehat, tentunya tidak menyiksa hewan ya dengan alat potong yang tumpul, memotong urat nadi cuma satu dan lain sebagainya, ya. Yang terakhir jelas memahami sikap kehati-hatian dengan mengkonsumsi daging yang halal, ya, dan cara penyembelihan sesuai dengan tuntunan atau dengan syariat Islam. Mungkin hanya ini materi yang dapat kita sampaikan pada pagi hari ini. Silakan anak-anakku sekalian kelas 9 diperhatikan dengan sebaik-baiknya, dicatat dengan sebaik-baiknya. Inilah materi kita bahwa Islam adalah agama universal, ya. Islam mengatur dari segala sisi hukum, muamalah, ya, maupun kita beribadah juga diatur oleh Islam. Tentunya aturan-aturan tuntunan syariat yang ada dalam Islam adalah tuntunan syariat untuk kebaikan pemeluk-pemeluknya. Ya. Mudah-mudahan kita dipermudah Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, tetap jaga kesehatan. Saya Airi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.